yang atas itikat baik telah melakukan transaksi dengan PT-GML dalam pemerintah. Itu pernyataan dari hakim pada waktu membacakan penetapan. Saya yakin Bapak hadir karena saya pun ikut mendengarkan. Ya, jadi kalau Bapak baru ketemu saya hari ini persoalan Feng Shui saja Pak, kita ketemunya baru ini. Yang ketiga, ini kurator itu namanya kurasi. Artinya juga memperhatikan, oh ada yang bertransaksi secara benar dengan PT-GML dalam rumah kita. Apakah kemudian apartemen unitnya hilang di dalam proses lelang, kemudian semuanya diserahkan kepada investor, berarti itu nggak win-win solution Pak. Posisi hari ini kami juga kreditor, kita juga investor. Nah kalau Bapak sekarang tanya, tolong bantu jadikan investor, ya kami yang jadi kurator Pak. Kami jadi kurator, padahal kami dua kami dizalimi. Pertama, bahwa seluruh transaksi dilakukan secara sah walaupun lengkap, ya, belum sampai AJB, belum sampai pertelaan dan sebagainya, itu kemudian tertunda-tunda. PT-GML tidak bisa mendeliver apartemen hotel sesuai dengan rencana. Kami yang pengen beli Lombok tidak dapat Lombok. Kami yang pengen beli apartemen tidak dapat apartemennya. Kami yang ingin kerjasama hotel tidak dapat barangnya. Yang ada sekarang adalah perkaranya dipainkan. Nah, mohon kalau bahasa baiknya itu minta tolong. Ini kami tidak ada urusan dengan investor Pak sebenarnya. Seluruh investor itu kewenangan kurator, nyari, bikin deal, ngomong-ngomong dan sebagainya. Cuma saya jadi nangkep kurator ini juga pusing. Setiap bulan katanya harus bayar 400 juta untuk bayar ini semua. Cepat-cepat aja ada investor. Siapa berani bidding, siapa berani KPKML beli lepas. Perkara nanti hak kami diapain? Kayaknya kurator nggak mikir ya. Maaf, saya sampaikan demikian kenapa Pak? Karena dari penjelasan sejak awal, Bapak hindari menjelaskan apa maksud reverse. Kemudian kata buyback diganti menjadi istilah akan diberikan sisa hasil atau apapun. Pak, pertanyaannya sebentar Pak. Setengah dulu sampai saya selesai. Sebentar, karena ini kesempatan kami untuk menyampaikan apa yang menjadi kelenturan. Pak, tolong kami dibantu dengan memberikan penjelasan yang benar. Skema lelangnya nanti seperti apa, hak kami seperti apa. Udah deh, unitnya kami juga udah lelang deh. Berapa dibeli gitu aja terus masuk deh seluruh investor ke sini. Tapi kami jangan dipusingkan dengan harus kerjasama dengan investor. Terima kasih. Tutup. Biar kami nggak ribut sama Bapak Ibu. Dengan yang OGC kami harus punya beban bayar utang ke BTN Pak. Kan saya sudah sampaikan utangnya besar. Mau pakai duit kurator Pak bayar utangnya. 1 tahun kami jalanin itu nggak cukup Pak untuk bayar utang-utangnya BTN. Biar sertifikatnya keluar bisa kita ambil, nanti bisa kita pecah. Intinya kan sertifikatnya mau dipecah Pak. Gitu, kalau dibilang kami nggak memperhatikan hak-hak konsumen sih ya, saya sih say thank you sih. Sekian. Ini cukup mengagetkan kita. Saya khususnya waktu dikabari bahwa ini lelang 3 ada perubahan, unit kita dimasukkan semua di dalam penjualan, membuat terperanjat. Tapi saya lihat ada etikat baik dari kurator, ini semacam full disclosure gitu ya, menyatakan semua. Tapi mendengar penjelasan Bapak tadi, ternyata aset kita itu masuk di dalam budel payung. Ini yang saya belum tahu dari awal, karena kalau dari awal sampai akhir harusnya konsisten kalau masuk di budel payung penjelasannya, nggak ada perubahan redaksi. Ini justru menjadi kecurigaan kami, kenapa yang ketiga ini berubah, ada deal apa atau ada masuk apa berubah itu. Ya, kalau memang sudah masuk dari budel pagi, harusnya dari redaksi dari pertama sampai ketiga konsisten. Itu aja yang kita harapkan itu. Kenapa menjadi berubah dan sebelumnya kita diperkenalkan dengan investor Abilet, kalau nggak salah yang tadi disinggung-singgung akan melakukan buyback. Ini anak bodoh yang mau melakukan itu, karena kita sudah membayar yang pertama dan harusnya nilai tambah itu sekarang masuk ke kita malah. Harga jual yang sudah bertambah itu adalah keuntungan kita. Lah kalau dia malah minta lagi, itu aneh itu.
Ini yang harus kita perjuangkan. Dan Bapak mungkin perlu pernah mendengar apa itu namanya falsafah Jawa ya. Satu muk batuk saya nyari bumi dan lakoni tekan pati. Artinya sejengkal tanah, sejengkal bumi itu orang-orang kita itu berani bertaruh nyawa. Itu yang dipegang utama ini Pak. Jadi kalau toh nanti dirugikan, kita nggak segan-segan juga melaporkan hal ini kepada instansi yang lebih atas. Saya kira itu. Terima kasih. 17 Ibu Ana Bapak Joko. Jadi dalam ini sharing aja ya, sharing ini. Ketika kita berani membayar untuk membeli sesuatu, itu kan dasarnya jelas. Itu peralihan hak yang belum sempurna. Kalau sempurna kan dibuat AJB. Ini PPJB. Di dalam aturan PPJB sudah jelas. Semua yang sudah diikat PPJB tidak boleh dialihkan kecuali ada alasan yang jelas. Dan itu memerlukan kesepakatan. Ya. Dilakukan pembiayaan dari BTN. BTN kemudian ternyata harusnya kan tahu ketika dana-dana konsumen itu masuk, kan harusnya tahu bagaimana pengelolaannya seperti ini. Sudah pemikiran. Artinya kita berani sekali lagi untuk membeli aset ketika semuanya jelas. Kita sudah ikat dengan PPJB. Objek itu tidak boleh di satu suara, artinya dicari win-win yang memang jangan apa ya, jangan akhirnya menimbulkan mana kita bisa berkomunikasi tidak gitu kan. Jadi itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang lain juga hadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menjadikan yang mudorot atau yang menjadikan kerusakan, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan suatu yang amanah, suatu yang memberikan keberkahan buat kami semua di sini, keberkahan buat kurator yang selama ini berjuang, dan juga keberkahan buat semua. Baik, saya melanjutkan apa yang disampaikan Bu siapa ini ya? Bu siapa ya? Bu Hana. Ya. Terkait tadi yang menyinggung BTN. Saya boleh bertanya, surat itu ada di BTN ya Pak ya? Sertifikatnya ya? Saya telusuri Pak dari belakang, saya ikuti pertemuan-pertemuan saya dengan kurator, saya ikut, betul ya? Saya ikuti, saya telusuri, saya pelajari semua buku apa itu istilahnya PPJB atau apa saya baca. Ya, ada peralihan, ada apa itu di halaman-halaman per halaman saya pahami. Begini Pak, ada satu cerita yang saya dengar ya. Para pembeli pada waktu itu sudah mengeluarkan biaya untuk membeli dan sudah ada notarisnya atau notarisnya, ya. Berarti itu sah ya, Ibu sebagai saksi ya, sah jual beli itu Pak. Namun sudah diperjualbelikan seperti itu, suatu ketika si sertifikat ini tadi dimasukkan ke BTN untuk diagunkan. Menurut Bapak kira-kira ini melanggar hukum pidana atau tidak? Pertanyaan pertama. Ya, Bapak kurator kan sebagai mediasi ini. Sehingga mereka yang sudah beli ini, yang sudah sah membeli ini, mereka punya hak yang ada di sertifikat itu. Berarti di sertifikat itu ada hak-hak ini, Bapak-bapak semua ini Pak. Apartemen masih ada 2 unit, sisanya sudah terbeli Pak. Kalau misalkan yang 2 unit ditawarkan kepada kami, maukah menjadi investor untuk yang 2 unit? Kita urunan kita beli, kira-kira mau? Mau ya? Full apartemen sudah menjadi milik investor yang ada ini Pak. Begitu ya? Saya mungkin ingin mengetuk hati Pak Kurator. Kalau kita tadi bicara hukum, saya nggak mau tahu, saya selesai, ini saya lelang aja selesai. Indonesia ini negara hukum Pak.
ada DPR, ada wakil-wakil rakyat kita, ada wali-wali kita, Pak, ada orang tua kita di Kota Malang ini yang tentunya bisa mengenali dan melindungi rakyatnya. Kita ini rakyat, Pak. Bahkan Presiden itu ngomong kalau ada kasus seperti ini, haknya rakyat ini. Haknya rakyat, bukan rakyatnya mau digiles, tidak. Jadi saya ingin kepada kurator sebagai mediator, sampaikan kepada BPN, Pak, tinggal 2 unit, pecah saja suratnya, surat ada di BPN. Kita bisa memediasi BPN, kita bisa memediasi yang punya Kota Malang ini untuk kita bicarakan itu, supaya mereka punya hak ini datang. Bapak berjuang untuk itu, malah Bapak amanah. Bapak dapat itu pahalanya. Gak cuma pahala, Bapak dapat nama itu. Insya Allah Bapak bisa dipercaya di mana-mana. Ya, 99,9% investor ini yang memiliki apartemen. Dan 30% barangkali investor sudah memiliki kondo. Sampaikan kepada BPN, ini surat dipecah aja, sisanya silakan dijual. Hukum yang mana yang melindungi kalau agunan itu sudah dijual terus diagunkan? Pidana itu kan? Gitu ya. Kita sama enaknya aja. Baik-baik kita mencari yang baik aja, kata nggak usah yang ribet-ribet. Ya, kalau perlu BPN datangkan di sini kita omong-omongan. Ayo kita cari. Ada BPN yang tugasnya memang untuk itu. Ada wali kita rakyat di sini punya wali, Pak, yang akan melindungi rakyatnya. Solusinya bagaimana? Kalau gini terus nggak ada solusi. Investor mau beli, tapi beli semua, itu kan sama aja dengan merampok investor sebelumnya. Kan gitu ya. Ayo, Bapak logika aja. Oh, ini sudah dibeli kok dijual lagi. Banyak kasus di desa dan saya tahu sertifikat jual beli sudah dijual lagi ke orang lain, habis itu kepala desanya, Pak. Ada kasus itu yang saya angkat. Bapak orang hukum, saya tahu. Pasti Bapak tahu kalau kasus seperti itu pidana. Ya, jadi mediasi ini kami sangat menghargai sekali, terutama bapak-bapak kurator yang saya tahu perjuangannya. Dan ya, user dan kurator. Saya datang ke sini meluangkan waktu juga. Jadi saya datang ke sini untuk. Dari mana, Bu? Oh, saya salah satu owner pemilik kondotel ya. Nama saya Nurul Rohadianti. Dari unit lantai 10. Malang sini, Bu. Malang. Oh, orang Malang. Ya. Jadi saya nggak pernah hadir ya di pertemuan-pertemuan yang tempoh hari atau sebelum-sebelumnya. Jadi saya nggak tahu persis prosesnya bagaimana hingga hari ini, karena sepertinya final. Jadi saya butuh hadir. Otomatis saya meluangkan waktu seperti yang lain-lainnya juga. Tapi dari pembicaraan ini sampai yang terakhir, sepertinya nggak ada solusi dan pihak kurator sepertinya menyerang pihak user. Itu. Padahal di undang-undang PAITA ini jelas tugas kurator dan tugas kita apa gitu kan. Seperti itu kan. Tadi saya ini masukan ya buat kurator. Perusahaan yang udah pahit dan ini yang kita tangani ini bukan perusahaan, Pak. Bukan perusahaan yang dipahitkan kemudian menemukan investor dan selesai, kan seperti itu. Yang jadi masalah kondotel ini atau MCP ini ada user yang berperan sebagai investor juga. Kita masuk ditawari oleh MCP atau kita istilah umum pemilik kondotel atau apartemen ya, itu kita pembahasan dari awal itu sebagai investor seperti yang disampaikan oleh Bu Eva. Saya menekankan aja apa yang dikatakan Bu Eva. Tadi kurator menyerang kita sehingga situasi semakin panas ya, artinya membayar hutang BTN, fokusnya hanya di BTN. Background saya pernah kerja di bank, Pak. Di bank itu kalau ada kesalahan di banknya, otomatis beban ada di bank, bukan di kita. Sementara ini saya tanya dari rekan-rekan itu dari
kalkulator itu tidak menjelaskan bagaimana itu dokumen bank atau di mana yang harus kita pelajari. Sampai sejauh mana, kenapa hutangnya sangat sekian banyak. Padahal kita, investor, selaku investor, seperti saya mengutip kata-katanya BFA, itu kan beritikat baik. Bahkan saya ini lunas Pak, bukan ngangsur ya. Saya salah satu investor kondotel yang lunas dari awal, mungkin kebanyakan dari sini juga sudah lunas. Seharusnya dari pihak kurator itu memperhatikan di kita, bukan ngurusin hutangnya pihak bank, itu yang saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya Pak, ini kan kita data untuk seperti yang Pak tadi sampaikan, ada win-win solution, dan seperti itu ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, tadi belum menjawab pertanyaannya Pak Agus. Dari lelang kedua dan lelang ketiga, kenapa kok naik? Naiknya juga nggak banyak gitu, lumayan banyak gitu Pak. Itu belum dijelaskan ke kita. Dan saya juga butuh pertanyaan yang dari 136 ke 144 Pak. Kan 177 ya, pertama 103 kan 177 kan. Iya. Begini, yang dipilotkan adalah PT Graha Mapanastari. Iya. Pertama. Iya. Aku tadi bilang ini bukan PT yang dipilotkan, tapi itu PT itu. Iya, betul. Yang kedua, yang saya mau bilang kenapa turun itu kami berdasarkan profesional. Ya, tadinya 130 dari 140 karena aset yang kami masukkan semua aset user-user ini kami masukkan di lelang, makanya ada kenaikan. Jadi profesional yang kami pergunakan itu adalah namanya KJPB untuk menilai aset pilot. Jadi kenapa tadinya 170 turun karena memang ganti buku. Jadi ada penilaian ulang. Tadinya pakai buku yang pertama setahun habis, kami harus memanggil appraisal baru untuk membuat perhitungan baru tentang mengenai harga aset dan ini. Itu yang jelaskan. Berarti ini ada appraisal ya Pak ya? Appraisal, KJPP. Seluruh gedung ini. Oke. Berarti ada kenaikan karena appraisal gedung gitu ya Pak ya? Yang saya pertanyakan gini, ini kan kalau tanggal 19 Mei ini ya? Tanggal 19 Mei. Pertanyaan saya, ketika lelang tidak ada investor yang masuk, apa yang akan dilakukan kurator? Ya kami akan melelang lagi. Melelang lagi. Ya sampai ada yang mau, kalau nggak ada yang mau, ya nggak laku-laku. Baik, terus pertanyaan berikutnya Pak, akses yang termudah antara kita ke kurator itu melalui mana? Misalnya saya ingin akses langsung ke kuratornya, ingin diskusi itu bagaimana caranya? Caranya pertama kami punya email Bu, nanti minta ke staf kami, staf kurator email, nomor telepon kami, kurator minta di ini, datang ke kantor kami di Jakarta, Surabaya bebas Bu, Senin sampai Jumat jam kantor. Oke, terus kalau misalnya ini beberapa user sudah sepakat misalnya ya, karena ini kan akan melang-lang berikut, karena investor pun kalau mau masuk membeli ini, gedung ini, mereka kan harus tahu persis angka sebenarnya user berapa, terus ini berapa, kan harus tahu jelas. Itu kemana? Di KPKN kan ada Bu, di websitenya KPKN. Namanya pertelaan ada. Oh gitu ya? Iya Bu. Oke, itu ada Di kantor kami boleh, mau datang ke kantor minta lihat, monggo, kami terbuka. J. Ya, terima kasih. J. Ada yang lain, Ibu. Bagian cabang, saya kan pimpinan Bank Indonesia sih. Dia kaget kalau saya sudah bayar cash, nggak ada di catatannya dia. Jadi itu saya ini beli cash, tolong dicek ternyata nggak ada di catatan BTN.
sehingga baru kemudian dia tahu bahwa banyak pembelian-pembelian yang tercatat di bukunya dia. Saya kira ini adalah bukan kesalahan kita tapi kesalahan bank ya. Ini Bapak tahu semuanya. Dan itu jangan dibebankan pada pembeli yang beretikat baik. Ya. Kemudian yang menjadi tadi mohon penegasan tadi bahwa waktu pertama kedua dijual dengan tidak menyebut atau kita mengeluarkan dari gudang ternyata laku-laku. Harusnya solusinya bukan menambahkan yang di luar aset kemudian jadi aset yang dijual, tapi harganya harusnya yang diturunkan. Coba dijual di bawah nilai pasar 50 miliar, saya kira dan BTN nggak boleh protes karena memang itulah yang laku senilai harga pasar atau harga wajar pasar saat itu yang saya tahu itu. Ya, baiklah. Jadi kami tidak akan berani melelang di bawah harga likuidasi. Nah, itu kami harus di harga likuidasi, di atas likuidasi. Jadi range harga dari appraisal adalah harga pasar dan ada harga likuidasi. Kami di kurator tidak diperkenankan untuk melelang di bawah harga likuidasi untuk menyerang uang merugikan. Betul. Harga likuidasi kan 144 yang terakhir. Mungkin kurang lebihnya, karena naik dari 130 sekian. Ya, 144 kita punya. Oh ya, sebelumnya 171 turun 130 sekian. Karena sudah likuidasi, jadi habis bukunya, jadi datang appraisal baru. Betul. Jadi memang kalau memang itu harga wajar atau harga likuidasi yang berlaku ya memang demikian kondisinya. Artinya nggak boleh terus merubah isi yang dijual, ini yang menurut saya bukan agak prinsip. Isinya kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah sekarang mengikuti semuanya. Ini yang menjadi sangat Baik, kami akan diskusikan dengan pihak BTN selaku pemegang hak separatis dengan pihak pengadilan yang mengawas yang bisa menjawab itu sebenarnya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ya, mohon maaf Bapak, satu pertanyaan terakhir. Yang terutama adalah alasan apa Bapak sampai mengorbankan aset yang sudah jual untuk dilelang. Alasan utamanya apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Bapak sudah meneliti bahwa ragunan yang dilakukan oleh GNL pada BTN itu sesudah ada pembeli yang sudah membeli apartemen? Kalau itu terjadi, ada dua pihak yang bisa menjadi korban pidana, GNL sama apa namanya? BTN. Bisa jadi ini untuk menutupi seorang pejabat sehingga proses ini terus bergulir. Mohon itu pihak kurator juga mesti rekam. Meneliti sejauh ini jangan hanya pokoknya tanggung jawab saya sudah selesai menjual aset kan seperti itu. Baik, kami nanti akan teliti. Kami akan meneliti yang Bapak sampaikan. Satu negara atau Bapak enggak, Pak? Mencoba itu Satu lagi. Bapak Kurator yang profesional, biar kita baca semua yang di sini. Saya ingin tahu, kita seperti kita ini. Karena bagaimanapun kita mau mengingat Pak sungguh. Ya, kalau Bapak sebagai profesional kan digaji ya. Kita ini dekat-dekat Pak. Tapi begitu Bapak datang, Bapak tiba-tiba target Bapak yang menjual, apakah memang seperti itu? Ya, kan tidak. Bapak punya hati nurani apa enggak? Ya. Tugas Bapak bukan hanya itu Pak. Saya bukan hukum Pak dalam hal ini. Tapi saya yakin ya, banyak aturan yang nggak dijalankan, apalagi dalam penilaian ini.